Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, jadi ini teman-teman yang paling banyak tanyakan terkait siswa baru ya, pendaftaran peserta didik baru. Bang, siswanya nggak ada. Bang, data emis belum muncul. Bang, kok ini namanya nggak ada. Bang, pautnya belum meluluskan dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi, saya ya sudahlah, saya coba buat konten ini untuk teman-teman yang tidak sabar terkait data siswa yang belum muncul di sini ya. Oke, ini sengaja saya buatnya berupa PowerPoint agar saya tidak perlu ngeblur-ngeblur ya teman-teman, karena kan berhubungan dengan data siswa dan saya cukup menjelaskan, terus mencari tahu sebabnya dan tentunya menjelaskan solusinya ya. Tapi sekali lagi, keputusan ada di teman-teman semua terkait siswa yang tidak ada di SP Datadik saat tambah peserta didik baru. Lebih fokusnya seperti itu ya. Oke. Yang pertama itu siswa mana saja yang ditambahkan di SP Datadik. Ini teman-teman perlu pahami dulu ya. Jadi, yang pertama adalah tentu siswa baru yang berasal dari sekolah naungan Kemdikbud, misalnya PAUD, TK, KB, SD, SMP, PKBM, dan lain-lain yang pokoknya yang di bawah naungan Kemdikbud yang pegang Dapodik ya, yang menggunakan Dapodik ditambahkan di SP Datadik menu Dapodik. Ini menu yang ini teman-teman ya. Nah, ini Dapodik, ini menunya ya. Itu yang pertama. Ini kalau ada nama sekolah yang salah ya tinggal teman-teman revisi aja ya di kolom komentar ya. Kemudian yang kedua adalah siswa baru yang berasal dari sekolah naungan Kemenag. Ditambahkan di SP Datadik menu emis. Kemenag itu apa saja ya? Ada RA, ada MI, ada MTS gitu ya. Menu emis yang ini ya. Ini silakan diisi menu emisnya. Kemudian ini sebelahnya yang non Dapodik atau emis itu digunakan untuk siswa baru atau siswa pindahan yang belum terekam Dapodik atau emis, ditambahkan di SP Datadik menu non Dapodik atau emis gitu ya. Ini tiga hal sebagai dasar kalian menggunakan menu yang mananya. Nah, kita masuk ke penyebab siswa tidak muncul di SP Datadik saat mau ditambahkan. Yang pertama, pastikan ya, pasti saja ada saja salah isi data sekolah ya. Itu yang ini maksudnya ya, teman-teman, isi data sekolahnya yang ini nih. Ya, di didapuri. Nah, ini data asal sekolahnya. Siapa tahu misalnya asal sekolahnya SMP Gumelar, di sini nulisnya Aji Barang ya, nggak akan ada. Itu salah satu sebab. Kemudian yang kedua, salah isi tahun lulus. Nah, ini kalian mentang-mentang siswa baru dianggap lulusan tahun 2024 semua. Padahal ya bisa jadi anak tersebut sebelumnya kepending 1 tahun atau 2 tahun. Jadi tahun lulusnya di bawah ini diisi dengan tepat sesuai ijazahnya ya. Kemudian yang ketiga, siswa belum terbawa lulus otomatis. Ini banyak sekali, terutama di tingkat satuan pendidikan SMP. Untuk TK, PAUD, ya, KB gitu, itu banyak siswa yang tidak terbawa lulus otomatis. Untuk beberapa kasus ada 1-2 yang dari SD maupun SMP itu ada, kemarin ada keluhan. Dan ya memang nyatanya siswa tersebut tidak terbawa lulus otomatis ya. Kemudian efek dari siswa belum terbawa lulus otomatis itu ada beberapa operator sekolah yang siswanya dikeluarkan oleh operator dengan alasan keluar karena dikeluarkan atau mutasi. Nah, ini yang paling banyak masalahnya ya. Ini salah satu penyebab masalah SP Datadiknya tidak menampilkan nama tersebut ketika mau ditambahkan sekolah di atasnya ya. Sehingga ya tidak masuk ke status lulus ya, dan tidak bisa ditambahkan oleh sekolah tingkat selanjutnya ya, karena mutasi berarti kan satu tingkat ya. Kalau mutasi dari TK ya masuk ke TK gitu ya, tidak bisa dimasukkan ke SD dan seterusnya teman-teman ya. Nanti solusinya ada di slide-slide berikutnya. Kemudian siswa yang memang belum diluluskan, terutama satuan pendidikan PAUD, KB atau TK, karena kan ada beberapa sekolah yang siswanya itu tidak dimasukkan ke rombel B, karena kan untuk PAUD, KB, TK itu lulus otomatis harus masuk ke kelompok B ya. Nah,
Kalau tidak masuk di kelompok B di dapodik sebelumnya ya tidak akan terbawa lulus otomatis gitu teman-teman. Jadi kita cari tahu dulu sebab-sebabnya ya, jangan asal menyalahkan ya. Karena ya siapa tahu kalau kita tahu sebabnya tentu akan tahu solusinya. Nah, kemudian siswa sudah diluluskan oleh operator PAUD tetapi belum sinkron. Nah, ini nih misalnya sudah saya luluskan Pak, karena kan di dapodik sekarang itu kita bisa meluluskan untuk yang rombel B, tapi ya harus masuk ke kelompok B ya, itu bisa diluluskan sekarang. Tapi teman-teman mungkin sudah dikeluarkan, sudah diluluskan tapi tidak disinkronkan. Nah, ya sama saja tidak terbaca di server gitu ya. Jadi harus disinkronkan kalau sudah diluluskan. Kemudian data emis belum terupdate ke SP Datadik, dan ini yang memang kasusnya paling banyak dialami ya untuk teman-teman yang dari RA, yang dari SMI itu tidak tampil gitu teman-teman, padahal oleh operator emisnya sudah diluluskan. Tapi ya mau gimana lagi, karena data emisnya belum terupdate ke SP Datadik, ya udah nggak bisa ditambahkan. Kemudian kondisi terakhir yaitu kondisi lainnya sesuai kondisi yang belum disebutkan di atas ya. Jadi ini ada 7 yang saya tahu, kemudian untuk 8 dan 9-nya ya sesuai kenyataan di lapangan seperti apa. Kan saya juga tidak tahu masalah semuanya ya. Oke, langsung kita masuk ke solusinya. Ini yang paling dicari. Pasti teman-teman ada yang langsung slide ke akhir saja, langsung cari tahu solusi. Sebabnya nggak penting. Jangan seperti itu ya. Kita harus tahu sebabnya agar ke depan bisa mengantisipasi permasalahan. Itu adalah hal yang baik teman-teman ya. Oke, solusinya pastikan isi data sekolah dan tahun lulus dengan benar. Kemudian yang kedua, pastikan jaringan bagus, usahakan hapus history browser dulu, karena ini juga kemarin ada kasus seperti itu. Tambah siswa baru pakai Chrome loading terus, ketika pindah ke Edge lancar. Nah, itu juga salah satu bisa jadi solusi ya. Kemudian yang ketiga, jika siswa dari emis belum diluluskan sekolah asal, maka segera hubungi operator emisnya untuk meluluskan. Atau ya kita masuk ke atau berikutnya, jika siswa belum terbawa lulus otomatis, ini untuk yang naungan Kemdikbud ya, maka sekolah asal wajib menghubungi dinas untuk minta diluluskan data peserta didiknya ya. Atau ada atau lagi, jika siswa sudah terlanjur dikeluarkan dengan alasan mutasi atau dikeluarkan dengan alasan yang dikeluarkan ya, maka operator sekolah tujuan, berarti artinya kita ya yang lagi butuh siswa tersebut ya, boleh minta dinas untuk tambahkan data siswa tersebut ke sekolah kita. Tentunya dengan surat permohonan mapping gitu ya, atau bisa langsung tanyakan ke dinas lah prosedurnya seperti apa. Ini saya urutkan dari hal-hal yang sesuai secara prosedural dulu ya teman-teman ya, jangan langsung yang instan. Kemudian solusi keenam yang paling sepol-polnya solusi yang Ngapakpedia tahu adalah jika siswa dari emis ataupun dari TK ataupun PAUD ataupun lainnya tidak tampil di SP Datadik dan dinas belum bisa membantu ya, dengan catatan dinas belum bisa membantu, maka silakan input PD non dapodik, bisa di dapodik langsung untuk TK atau SD atau PAUD ya. Ya PAUD ya pasti siswa baru semuanya langsung di dapodik ya. Itu bisa di dapodik langsung, gunakan menu tambah. Itu ada menunya di menu peserta didik ya. Atau di SP Datadik itu untuk SMP dan SMA SMK ya. Dengan catatan isi data sama persis dengan data anak tersebut sesuai data dari sekolah asalnya. Jadi jika NISN-nya sudah ada ya isikan NISN-nya. Jika namanya salah, kalau memang dari sekolah asalnya sudah salah ya isi salah dulu enggak apa-apa. Nanti diperbaiki di Perval PD gitu teman-teman ya. Jadi intinya isikan sesama persis sepersis mungkin ya. Dengan data diri sekolah asalnya. Oke. Kemudian, nah, opsi 6 ini tentunya akan ada akibatnya ya. Yang kita lihat di sini opsi 6 yang input PD non dapodik itu tentu akan berakibat. Kalau ada akibat, ya ada alternatif solusinya tentunya ya. Opsi 6 ini akan berakibat data ganda, sudah pasti.
Wis jelas kalau datanya ditambahkan lagi ya jelas datanya ganda. Kalau datanya ganda maka NISN akan terekam ganda ya, karena kan datanya ganda, otomatis NISN akan terekam ganda. Nah, solusinya ya minta admin dinas untuk merger data NISN tersebut ya, atau menunggu data otomatis termerger. Biasanya kalau NISN ganda dengan siswa tidak aktif itu nanti lama-lama akan termerger sendiri, teman-teman ya. Kemudian apakah terhitung dana bos? Kan mereka pasti khawatir ya, karena kan yang dipikirin kalian siswa baru, dana bos cair, dana bosnya nggak kurang, gitu kan ya. Apakah terhitung dana bos? Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ini saya menjawab berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ya, tetap terhitung dana bos, karena status siswa tersebut ganda dengan siswa tidak aktif. Artinya misalnya siswanya dimutasi. Nah, mutasinya kan tidak dimasukkan ke Dapodik tuh, ya. Atau siswanya dikeluarkan. Ya udah, kan siswa sekolah sebelumnya statusnya tidak aktif di Dapodik, maka NISN-nya pun akan ganda dengan siswa tidak aktif. Dan itu tidak mempengaruhi perhitungan dana bos bagi siswa yang NISN-nya ganda dengan siswa yang tidak aktif. Kecuali sekolah asalnya masih tetap nyimpen data anak tersebut di Dapodik dan statusnya masih aktif. Nah, itu tuh yang merugikan ya. Jangan seperti itu ya, teman-teman operator ya. Kita harus menjaga hak kita tetapi juga menjaga hak orang lain. Kalau siswanya memang sudah keluar ya keluarkan. Kalau siswanya memang hak kita ya kita perjuangkan gitu, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ya, solusi terakhir adalah alangkah baiknya konsultasikan dengan operator dinas. Adalah hal utama yang paling bijak, teman-teman ya. Jadi kalau kalian mengambil keputusan, kalau sudah ada konsultasi dengan dinas itu enak gitu, teman-teman ya. Nggak khawatir, nggak dadikduk ya. Sekaligus ya bawa-bawalah rokok-rokok dikit gitu. Tidak mengajari gratifikasi atau apa ya teman-teman, tapi sebagai ucapan terima kasih karena sudah membantu. Beda dengan sokok-sokokan ya. Kalau kita ngucapin terima kasih itu enak gitu teman-teman ya, ikhlas gitu kesannya ya. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Itu saja videonya. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa. Salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.